Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Farhatun Nazilah akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang lingkungan politik dan hukum. Langsung saja ke materi. Pengertian. Lingkungan politik atau political environment adalah hukum, instansi pemerintah dan kelompok penekanan yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan individu dalam suatu masyarakat tertentu. Lingkungan politik dan hukum adalah kekuatan di luar perusahaan yang berasal dari pengaruh pemerintah terhadap bisnis, baik yang bersifat peluang maupun ancaman. Sumber masalah politik yang mempengaruhi pemasaran internasional terdiri dari dua. Yang pertama, kedaulatan politik. Kedaulatan politik ini mengacu pada hasrat suatu negara untuk menunjukkan kekuasaannya atas bisnis asing dengan berbagai sanksi-sanksi yang bersifat tetap. Yang kedua, konflik politik. Konflik politik dapat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi perdagangan. Ada kalanya perubahan politik membawa iklim perdagangan yang lebih baik. Selanjutnya, model politik dalam pemasaran internasional. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada model perilaku politik organisasional, yaitu mengasumsikan bahwa tindakan pemerintah suatu negara adalah akibat dari suatu proses organisasional dalam birokrasi pemerintah. Yang kedua, model politik transnasional, yaitu menekankan pada meningkatnya peran penting yang dimainkan dalam politik dunia oleh organisasi-organisasi selain organisasi pemerintah nasional. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Tahap perjanjian internasional. Yang pertama, perjanjian internasional dilakukan dalam 4 tahap, yakni perundingan, berisi negosiasi serta diplomatis yang diikuti oleh delegasi negara dalam membicarakan tujuan, aturan, hak, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak. Yang kedua, penandatanganan dilakukan oleh delegasi pihak di atas kertas perjanjian internasional. Yang ketiga, ratifikasi atau pengesahan adalah pengesahan dokumen perjanjian internasional di negara asal oleh kepala negara. Yang terakhir, 4. Pengumuman atau deklarasi di mana perjanjian internasional diberitahukan kepada rakyat. Contoh perjanjian internasional yaitu ada Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Konferensi Meja Bundar, Perjanjian New York, Piagam PBB, Protokol Jenewa, Konvensi Senjata, dan Hukum Internasional. Jenis-jenis perjanjian internasional. Berdasarkan jumlah peserta ada 2. Perjanjian bilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak subjek hukum internasional. Yang kedua, perjanjian multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 pihak. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya atau fungsinya, perjanjian dibagi menjadi 2. Yang pertama, treaty contract adalah perjanjian yang hanya mengikat pihak-pihak yang melakukan atau mengadakan perjanjian. Yang kedua, law-making treaty adalah perjanjian yang akibat-akibatnya menjadi dasar ketentuan atau kaidah hukum internasional. Kemudian berdasarkan isinya, perjanjian dibagi menjadi 4. Yang pertama, politik, yaitu perjanjian yang mengenai politik. Yang kedua, ekonomi, yaitu perjanjian mengenai ekonomi. Yang ketiga, hukum, dan yang keempat, kesehatan. Selanjutnya, berdasarkan prosesi tahapan pembentukannya, perjanjian dibagi menjadi 2, perjanjian bersifat penting dan perjanjian bersifat sederhana. Perjanjian bersifat penting adalah perjanjian yang dibuat dengan melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Yang kedua, perjanjian bersifat sederhana.
adalah perjanjian yang dibuat dengan melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Berdasarkan subjeknya, perjanjian dibagi menjadi tiga. Perjanjian antar banyak negara yang merupakan sumber subjek hukum internasional. Yang kedua, perjanjian antar negara dan subjek hukum lainnya. Yang ketiga, perjanjian antar sesama subjek hukum internasional selain dari negara, yaitu perjanjian yang dilakukan antar organisasi-organisasi internasional lainnya. Selanjutnya, hukum internasional. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antar negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain. Selanjutnya, subjek hukum internasional terdiri dari 6. Yang pertama, negara. Kedua, Tahta Suci Vatikan. Ketiga, Palang Merah Internasional. Keempat, organisasi internasional. 5, individu atau orang perorangan. 6, kelompok pemberontak atau pihak bersengketa. Bentuk hukum internasional. Bentuk hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum internasional regional, yaitu hukum yang berlaku secara terbatas di daerah, lingkungan, atau wilayah tertentu. 2. Hukum internasional khusus adalah hukum internasional yang berbentuk kaidah yang khusus berlaku untuk negara-negara tertentu. Asas hukum internasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, asas teritorial, yaitu aturan atau hukum dibuat oleh negara dan berlaku untuk semua orang dalam negara tersebut. Yang kedua, asas kebangsaan, yaitu hukum negara tetap berlaku bagi warga negara walaupun ia tengah berada di suatu negara lain. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yaitu didasarkan pada wewenang negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Selanjutnya, isu tentang lintas negara. Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Contoh kejahatan lintas negara yang pertama yaitu penyelundupan orang dan penyelundupan manusia. Kedua, kejahatan korupsi. 3, kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang. 4, kejahatan lintas negara baru dan berkembang. Macam kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Yang pertama, kerjasama pemberantas kejahatan lintas negara yang mencakup terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan perdagangan senjata ilegal, bajak laut, dan kejahatan internet. Yang kedua, kejahatan ekonomi internasional. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.